Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah kalian sehat ya. Jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan. Ingat 5M ya. Itu harus kalian minimal 3 laksanakan: mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Alhamdulillah kita sekolah sekarang sudah bisa 50% hadir ya. Itu. Jadi kalian bisa belajar lagi di sekolah walaupun masih belum tiap hari ya. Itu. Hari ini yang datang paling awal siapa? Siapa? Beli. Coba Beli harus jadi contoh untuk teman-teman kalian bahwa Beli ini rajin datang ke sekolahnya paling awal. Nah, untuk Beli yang datang paling awal, silakan untuk memimpin untuk membaca doa. Silakan Beli untuk memimpin baca doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam materi dimulai. Berdoa selesai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Beli telah memimpin doa. Kalian hari ini belajar itu masih terkait dengan materi yang dahulu ya, tentang kita masih di tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Jadi masih membahas tokoh dan penemuan, sehingga teks yang akan disajikan itu adalah teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian pertama itu mampu membuat diagram dari teks eksplanasi. Jadi informasi penting yang ada dalam teks itu kalian buat diagram dengan menggunakan kata tanya ya. Itu yang pertama. Jadi kalian bisa membuat diagram menggunakan kata tanya dari teks eksplanasi. Kemudian kalian presentasikan nanti ya, hasil karya kalian membuat diagram tersebut itu presentasikan. Ketiga, kalian belajar tentang rangkaian paralel. Kalau minggu kemarin itu belajar rangkaian seri, sekarang kalian belajar rangkaian paralel. Kalian harus mengetahui manfaat rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian harus mengetahui kekurangan, kelebihan dari rangkaian paralel. Dan terakhir, kalian harus dapat membuat rangkaian paralel. Kemudian kalian nanti uji cobakan di kelompok ini ya. Bapak sudah siapkan alatnya. Jadi kalian nanti harus bisa membuat rangkaian paralel ya. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini. Kalian pada pelajaran sebelumnya sudah belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa coba? Ada yang bisa? Coba acungkan tangan. Ayo. Balik. Informasi ilmiah tentang fenomena alam ya, atau sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, teks eksplanasi itu adalah teks ilmiah yang menjelaskan fenomena alam atau sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan, tetapi secara fakta atau kenyataan ya. Jadi itu teks eksplanasi. Harus kalian ingat ya. Kemudian kalian pernah tidak ke perapatan jalan raya? Di sana suka ada apa? Ada lampu lalu lintas. Ada warna apa? Merah, kuning, hijau. Nah, merah, kuning, hijau. Nah, lampu lalu lintas itu
bermanfaat bagi kita supaya tidak terjadi kecelakaan. Dapat dibayangkan oleh kita kalau di perempatan jalan itu tidak ada lampu lalu lintas, akan terjadi apa? Akan terjadi kecelakaan. Coba kalau misalkan Felix sedang mengendarai kendaraan di perempatan tidak ada lampu lalu lintas, apakah Felix akan hati-hati atau tidak? Hati-hati. Mengapa akan hati-hati? Nanti ketabrak. Nah, nanti ketabrak. Oh, betul. Jadi kalau kita di perempatan misalkan tidak ada lampu lalu lintas, kita bakal hati-hati sebab takut ada yang dari kanan, dari kiri, atau dari depan itu ada yang lewat. Itulah ya. Nah, kalian sebagai anak dan generasi penerus, makanya ketika di jalan itu harus tertib lalu disiplin. Ya, ketika lampu merah kalian harus berhenti. Lampu kuning siap, lampu hijau maju. Itu salah satu sikap disiplin yang harus kalian tanamkan dalam berlalu lintas. Ya, betul. Kalian masih semangat? Coba masih ingat tepuk PPK? Ya, coba tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Jadi penguatan karakter kalian. Jadi kalian harus religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. Nah, untuk lebih semangat kalian jiwa nasionalisnya, mari kita berdiri dulu menyanyikan lagu Garda Pancasila. Ya, ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Bagus. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan kembali. Kasih tepuk hebat dulu untuk kita semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, luar biasa ya. Nah, jadi kalian biasakan disiplin, semangat dalam belajar ya. Selanjutnya kalian akan Bapak tayangkan sebuah teks eksplanasi. Nah, ini ya teksnya. Kalian lihat, kelihatan dari belakang? Jelas tidak? Jelas. Ya. Di sini Bapak sajikan sebuah teks eksplanasi. Kalian amati. Nah, kalian itu harus bisa menemukan informasi dari teks yang Bapak sajikan ini, kemudian membuat diagram dengan kalimat. Kalimatannya itu apa saja? Apa, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, nah, dari teks ini ada berapa paragraf ini? 2. Ada 2 paragraf. Dari 2 paragraf ini
isi tentang informasi, ya. Yang teks eksplanasi itu isinya informasi berupa fakta. Nah, kalian coba baca dulu untuk Nabila yang paragraf 1 Nabila. Coba dibaca ke depan supaya tidak ini. Yuk, yang keras. Gareth Augustus Morgan. Baca dulu judulnya siapa? Si paralel penyelamat jalan. Ya. Gareth Augustus Morgan adalah penemuan lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkuliah yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan satunya terjadi kecelakaan antara pengguna kereta. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Ya. Di paragraf 1, coba. Kira-kira pertanyaan yang muncul, siapa yang bisa coba membuat pertanyaan ya di paragraf 1 siapa? Cung. Coba Prita. Siapa yang Siapa penemu lampu lalu? Apa jawabannya? Gareth Augustus Morgan. Itu salah satu contoh. Kemudian kalian sekarang yang paragraf kedua, coba siapa? Apa depan? lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu di rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu lebih atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan bisa terfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Ya, terima kasih. Apa? Silakan dulu. Nah, untuk paragraf 2. Coba, kira-kira pertanyaannya apa? Ada yang bisa? Paragraf kedua. Coba. Ayo, jangan takut salah, Nabila. Apa yang dimaksud rangkaian paralel? Ya, apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri. Berenergi. Seperti itu. Nah, itu berupa tulisan. Coba Bapak ingin setiap kelompok maju ke depan menuliskan di diagram. Kalian tidak cukup tinggi ya, ke atas gini ya. Nah, untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2 perwakilan seorang. Dari paragraf 1 dulu ya. Dari paragraf 1 dulu, silakan masing-masing kelompok 1 orang ke depan menulis sebuah pertanyaan ya dari teks tersebut. Silakan dari kelompok ini dulu, yang tadi disebutkan oleh Prita. Iya. Siapa penemu ya. Bagaimana? Betul salah? Betul. Ada di paragraf 1? Ada. Coba siapa yang bisa menjawab? Nanti kalian harus membuat diagram ini berikut dengan jawabannya.
Ayo, siapa yang bisa jawab, yang mau menulis jawabannya? Ayo, jangan ragu-ragu. Ya, ya, bisa? Kira? Oh. Nanti yang lain siap-siap ya. Pertanyaan kedua jawabannya apa? Pertanyaan ketiga masing-masing kelompok ke depan. Sekarang bagian kelompok 2 siap-siap membuat pertanyaan di sini. Yang lain siap-siap untuk menjawab. Bagaimana, betul? Betul. Jadi penemu itu Gareth, Agustus semua. Coba kelompok itu pertanyaan selanjutnya. Yang lain siap-siap untuk menjawab. Pakai tanda apa? Kalau kalimat tanya? Tanda tanya. Jangan lupa ya. Siapa yang mau menjawab nih? Sok dari kelompok siapa saja? Apa kegunaan lampu lalu lintas? Ada di paragraf itu ada? Ada. Apa gunanya? Untuk mengatur. Siapa yang menuliskan? Sok. Yang mau beritahu aja mau siapa? Gantian. Bisa dilihat di sana untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Satu lagi ini kelompok ini membuat pertanyaan, itunya. Ya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Lupa ya, kalau kalimat tanya itu menggunakan tanda tanya. Apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Siapa yang menjawab? Berdepan. Ayo lihat di sana aja. Klik, pandir. Rangkaian titik yang disusun berderet, gitu aja juga cukup. Jadi dari teks tersebut kalian untuk mencari informasi, mencari info penting apa isi dari teks tersebut itu bisa menggunakan diagram, ya. Nih diagram. Jadi kalian baca dulu per paragraf, setelah dibaca kalian buat atau temukan kata tanya untuk menemukan informasi seperti ini. Siapa penemu lalu lintas? Ya, kata siapa itu untuk menanyakan kebenaran seseorang, kan?
pasti kalau siapa penemu pasti jawabannya orang, ya. Nah, bisa seperti ini nanti kalau ada tugas, siap? Ya, terima kasih ya. Jadi kalian sudah paham tentang membuat diagram dari sebuah teks eksplanasi, ya. Selanjutnya kalian simak baik-baik. Nah, ini tadi di teks tadi ada yang namanya rangkaian listrik paralel, ya. Contoh ini apa namanya ini? Saklar. Nah, saklar ini gunanya untuk apa? Menghubungkan dan memutus arus listrik. Lihat ke atas, lampunya ada 2. Bapak matikan 1. Apakah ini mati? Tidak. Ya. Kalau ini matikan, itu mati? Tidak. Mengapa demikian? Nah, jawabannya karena menggunakan rangkaian paralel. Ya. Jadi aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel itu sama. Kalau kemarin seri itu sambung menyambung. Lampu satu dengan lampu kedua itu menyambung. Ya. Kalau paralel tidak. Ya. Kemudian jika salah satu lampu pada rangkaian listrik padam, lampu lainnya juga tidak ikut padam. Ya. Nah, ini pemanfaatannya rangkaian paralel itu pada lampu lalu lintas. Ini lampu ruangan ini, ya. Tuh. Nah, kalian coba sekarang simak video untuk ini gambar rangkaian paralelnya, ya. Nah, coba sebelum Bapak mengasih tugas di AKPD, kalian lihat tayangan video, simak baik-baik. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik paralel. Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu disusun secara bertingkat atau bersusun. Kalian bisa perhatikan pada gambar, artinya bertingkat itu seperti ini, ya. Bertingkat atau bersusun. Kemudian ciri yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda. Jadi karena kabelnya itu bercabang-cabang, ya. Jadi kalian bisa perhatikan berbeda dengan rangkaian seri tadi, ya. Jika seri itu kabelnya tidak bercabang, sedangkan paralel itu kabelnya bercabang-cabang. Kemudian ciri yang ketiga itu kabelnya kecil, dan yang keempat kabel yang dibutuhkan lebih banyak karena rangkaiannya kabelnya bercabang-cabang. Nah, ini merupakan lampu D, ini merupakan lampu E, dan ini merupakan lampu F. Pada rangkaian paralel, putusnya salah satu lampu tidak menyebabkan lampu yang lain menjadi padam. Contohnya, apabila lampu E dipadamkan, maka yang terjadi adalah lampu D dan lampu F itu tetap menyala. Karena kabelnya itu berbeda, ya. Nah, ada pun contoh rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya ada lampu lalu lintas. Nah, kalian bisa perhatikan lampu lalu lintas itu menyalanya bergiliran, ya. Apabila lampu merah menyala, maka lampu kuning dan lampu hijau itu padam. Begitu pula sebaliknya. Selain lampu lalu lintas, contohnya yang lain itu ada lampu pada rumah kalian. Nah, contohnya
itu merupakan contoh dari rangkaian listrik paralel. Ya, kalian sedang menyaksikan video tentang rangkaian apa? Paralel. Sekarang kalian ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ya. Kalian nanti ini kan sudah dibagi kelompok. Ya. Kalian kelompok 1, 2, 3 silakan nanti berdiskusi dengan teman kelompok kalian itu dari lembar kerja yang akan dibagikan. Ya. Nah, di lembar kerja ini kalian itu ada tujuan pembelajaran yang harus kalian bisa di sini. Ya, nanti kalian ada tag di KPD ini dari tadi tag eksplanasi. Kalian amati tag tersebut. Kemudian perintahnya di sini baca. Disuruh apa kalian dalam tugas yang pertama ini? Ya. Jadi kalian harus menyimak baik-baik. Ya. Tuh. Kemudian setelah itu, setelah beres yang LK1 ini ya, tentang kalian membuat diagram, kalian nanti lanjut ke rangkaian listrik paralel tadi, di mana Bapak selain akan membagikan LKPD ini, di sini ada hal-hal yang harus kalian lakukan, amati, kerjakan di LKPD ini. Kemudian untuk membuktikannya, kalian itu bisa sambil ini membuat rangkaian paralel. Kalian harus bisa membuat rangkaian paralel sendiri. Ya, di kelompok silakan berdiskusi. Tadi rangkaian paralel itu bagaimana? Ya, di gambar sudah kalian saksikan. Kemudian nanti kalian ke depan presentasikan, seorang yang membacakan, kemudian seorang yang mempraktikkan apa itu rangkaian paralel, ya, kekurangannya, kelebihannya, dan lain sebagainya. Ya, itu. Silahkan sekarang kalian berdiskusi dengan teman kalian. Kalian lakukan langkah-langkah LKPD berurutan, ya. Jadi jangan dulu membuat rangkaian ini dulu, kerjakan dulu dari awal, ya. Jadi bertahap sesuai dengan instruksi yang ada pada lembar kerja ini, ya. Itu. Bisa dipahami? Ya, silakan kalian dengan kelompoknya berdiskusi. Ini untuk kelompok ini, silakan ini lembar kerjanya. Ini silakan ya berdiskusi. Yang aktif kalian berdiskusinya. Apabila ada yang tidak dimengerti atau menanyakan, silakan ya. Kalian kalau bawa HP boleh browsing di HP untuk mencari informasi tentang rangkaian paralel ya. Silakan, selamat berdiskusi. Silakan. Ya, di sana. Yang untuk tugas nomor 1 di sini dibuat diagramnya ya. Kalian buat kalimat aja sebanyak-banyaknya sesuai dengan paragraf, sesuai dengan teks tersebut. Kemudian jawab ya pertanyaan tersebut.
Bantu ya. Ya pakai penggaris lebih bagus. Kalian kerjasama, jangan nanti setelah beres dipresentasikan ya.
Ada yang sulit dalam pengerjaan, silakan boleh ditanyakan ke Bapak. Ya, ingat, yang merah itu positif, tidak ada yang biru berarti. Nah, itu salah yang ke sana berarti. Bukan. Ke sana. Bukan.
Ada masalah tidak? Tidak ada. Ya bagus. Silakan dilanjut. Kelompok ini ada masalah? Ya. Tidak ada masalah? Kelebihan kekurangannya sudah? Sudah ditemukan dari sana kelebihan kekurangannya? Ya. Kelebihan kekurangannya kalian cari ya. Kalian harus bisa menemukan kelebihan kekurangan ya dari percobaan rangkaian paralel ini, keluarkan dalam lembar kerja, nanti presentasikan. Masih ada waktu 10 menit lagi kurang lebih, silakan selesaikan ya. Kalian harus cepat ya menyelesaikannya. Silakan untuk berdiskusi, kerjasama. Ya. Boleh, minimal 3. Ya. Kalau sudah beres, silahkan kalian nanti seorang-seorang dari tiap kelompok ke depan untuk nanti membuat rangkaian paralelnya. Ada seorang yang memeragakan ya. Bagaimana rangkaian paralel itu, kemudian apabila lampu itu dimatikan bagaimana yang terjadi dan lain sebagainya ya.
Untuk di yang terakhir, pengalaman kalian belajar simpulkan dari awal sampai akhir ya. Tuangkan dalam kata-kata tulisan ya. Mulai dari tadi belajar teks eksplanasi. Jadi kalian harus bisa menyimpulkan hari ini belajar apa, itu kalian nanti ke depan sampaikan ya. Jadi ini dari awal belajar sampai percobaan itu diterangkan di sini. Jadi belajar teks eksplanasi, membuat diagram, bagaimana cara membuat diagram, misalkan dengan menggunakan kalimat tanya. Kemudian rangkaian tadi paralel atau kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, kekurangannya, kelebihannya, gitu. Kalau diperhatikan yang LKPD yang terakhir, yang kalian itu simpulkan ya. Misalkan begini, dari awal kan belajar teks eksplanasi itu bagaimana cara membuat diagram, ya. Cara membuat diagram itu bagaimana dengan menggunakan kalimat tanya. Kemudian apa itu rangkaian paralel, kegunaannya apa, kekurangan, kelebihan itu dituangkan dalam soal yang terakhir, tugas yang terakhir. Dari awal sampai akhir ya, ceritakan yang berapa nomor berapa itu kan? Nomor 5 ya. Nah, itu. Jadi yang kalian pelajari dari awal sampai akhir kalian simpulkan di sini. Nah, tuangkan di sana. Nah, mulai dari tadi bagaimana cara membuat diagram. Kemudian apa rangkaian paralel. Ya. Kemana ini? Ditulis sana. Kemana ini? Kedem. Nah, ditekan seorang yang itu menulis. Jadi kalian harus bisa membuat kesimpulan. Panas. Nah, cepat simpulkan kalian. Ya. 5 menit lagi. Tadi karek 7 menit. Lah di Jumat. Ya, 5 menit lagi. Pokoknya kalian itu simpulkan dari awal sampai akhir. Belajar kalian dari teks eksplanasi tersebut sampai dengan kekurangan, kelebihan harus kalian bisa. Akan sih. Kebalik. Kebalik. Silakan. Ya, kalau penulis disimpan dulu, dibaca dulu siapa yang nanti bacakan, siapa yang mau praktek nanti. Ya. Nah, kelompok 1 sudah. Yang kelompok 1 kalian siap-siap siapa yang akan membaca, yang mempraktekkan dari awal sampai akhir kalian ke depan presentasikan. Nih, begini.
Hanya hasil diskusi aja. Ya? Selesaikan dulu ini. Ini udah beres ini? Lupa tinggal kekurangan bagian yang Ya. Silakan kalau sudah tiap kelompok siapkan satu orang yang membacakan, satu orang yang mempraktikkan, ya. Jadi 2 orang ke depan. Atau kalau misalkan ada kelompok yang menyampaikannya misalkan salah, boleh protes, Pak, atau kelompok itu salah, boleh. Ya, apa yang benar? Jadi boleh saling mengkoreksi, ya. Itu. Udah beres ini? Nah. Kalau sudah, kalian tiap-tiap kelompok itu mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Kemudian kalau nanti yang menyampaikan itu ada yang salah, boleh saling mengkoreksi. Ya, coba kalian tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Cuci. Ini tepuk semangat bisa juga tepuk semangat. Semangat. Coba tepuk semangat. Ya, siap? Kelompok yang lain perhatikan. Kelompok satu dulu silakan ke depan. Silakan ke depan kelompok satu. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, yang lain perhatikan. Ya, yang keras, yang keras. Di mana Gutenberg lahir di kota Mainz, Jerman. Apa pekerjaan Gutenberg sebagai pembuat barang dari emas? Yang lain perhatikan. Kalau ada pertanyaan yang salah bisa dikoreksi. Sebutkan 3 buah alat kehidupan sehari-hari pemakaian paralel. Lampu lalu lintas, lampu rumah, lampu jauh. Buatlah sampah membuat rangkaian paralel. Siapkan papan terlebih Nah, dahulu. terangkan. Silakan diterangkan. Lalu pasangkan. Siapkan saklar, lalu pasangkan. Lalu pasang lampu. Mana saklar itu, mana saklar? Oh, ini saklar. Baterai mana? Itulah kabel sesuai Ya. urutan. Jika satu lampu dimajukan, lampu yang lain tidak. Coba buktikan. Ininya saklarnya ke sini nih. Coba buktikan. Itu ketika lampu satu dimatikan, lampu itu tetap menyala. Mengapa? Setiap lampu harus masing-masing, ya. Jangan takut salah. Lanjut. Silakan. Sebutkan 3 kelebihan rangkaian paralel. Hemat daya listrik. Jika salah satu sambungan putus, maka yang lain masih dapat nyala. Ya. Lampu menyala sangat terang. Sebutkan 3 kekurangan rangkaian paralel.
adalah teks yang berisi informasi atau fenomena alam atau pilih yang terjadi di masyarakat. Cara membuat diagram adalah mengamati teks yang dibaca lalu membuat diagram dan tuliskan informasi yang kamu temukan di dalam teks tersebut. Dapat mengerti atau memahami rangkaian paralel, dapat menemukan kekurangan dan kelebihan rangkaian paralel, dapat mempraktikkan cara membuat rangkaian paralel. Ya. Itu dari hasil kelompok 1. Ada yang dikoreksi tidak? Tidak ada. Kasih tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Nah, lanjut. Kelompok 2, silakan. Silakan. Bagaimana dari awal sampai akhir kalian berdiskusi, terangkan. Sampai kalian bisa kesimpulannya. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Yang keras. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusian kami. Silakan kalian analisis teks eksplanasi tersebut bersama kelompokmu, kemudian buatlah pertanyaan teks dalam diagram beserta jawaban. Di mana Gutenberg lahir di Mainz, Jerman pada tahun 1398. Apa pekerjaan Gutenberg? Membuat barang dari emas. Apa ide penemuan Gutenberg? Mesin cetak. Apa bahan dasar mesin cetak? Timah tinta dan logam. Sebutkan 3 buah alat dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan rangkaian paralel. Lampu lalu lintas, keyboard komputer, rangkaian lampu di rumah. Ya, sekarang praktek membuat paralelnya sambil mempraktekkan. Buatlah langkah-langkah membuat rangkaian paralel. Siapkan papan terlebih dahulu. Ya. Pasangkan Tunjukkan baterai. sambil menunjukkan ya. Pasangkan baterai kepada papan. Ini baterai. Tuh. Terus Pasangkan saklar dan lampu kepada papan. mana saklar? Ini fungsinya untuk apa ini saklar itu? Menghubungkan dan memutuskan arus listrik ya. Terus Sambungkan kabel positif dan negatif kepada lampu yang berbeda dengan saklar. kabel ya setiap lampu. Ini arusnya berbeda. Terus Nyalakan lampu. ya nyalakan juga. Bagaimana menyala? Menyala. Ini disebut rangkaian apa ini? Paralel. Coba praktekkan itu, matikan satu lampu. Apa yang terjadi? Matikan. Nah, ini tekan tetap menyala. Mengapa? Karena setiap lampu memiliki arus yang berbeda, ya. Tuh. Coba hidupkan lagi. Nyala ya. Lanjutkan. Sebutkan 3 kelebihan rangkaian paralel. Lampu terang, hambatan kecil. Jika lampu mati, lampu lain tidak akan mati. Hemat daya listrik. Sebutkan 3 kekurangan rangkaian paralel. Boros kabel, banyak menghabiskan tempat, rumit saat proses pemasangan. Coba tuliskan apa saja pengalaman belajar. Ya, simpulkan sob, pengalaman apa saja hari ini. Silakan. Rangkaian paralel adalah rangkaian paralel. Eksplanasi adalah informasi ilmiah tentang fenomena alam atau sosial yang di masyarakat. Rangkaian paralel. Yang lain kamu perhatikan. Rangkaian paralel ada kekurangan dan ada kelebihan. Kelebihan adalah lampu terang, hambatan kecil jika lampu mati, lampu yang lain tidak akan mati dan hemat daya listrik. Kekurangannya adalah boros kabel, banyak menghabiskan tempat dan rumit saat proses pemasangan. Ya, terima kasih. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Silakan untuk selanjutnya kelompok nih 3. Silakan. Silakan. Yang keras suaranya, yang lain perhatikan kelompok lain. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Penemuan mesin cetak. Kapan Gutenberg lahir? 1998.
Jerman. Apa pekerjaan Gutenberg? Membuat barang dari emas. Bagaimana cara Gutenberg membuat acuan huruf logam? Dengan menggunakan emas hitam. Mengapa Gutenberg membuat ratusan bentuk huruf untuk menirukan bentuk tulisan tangan tegak-tegak Ya, bersambung? betul tidak? Ada koreksi? Tidak ada. Ya, silakan lanjut. Sebutkan 3 buah alat dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan rangkaian paralel. Lampu lalu lintas, instalasi di rumah dan gedung. Buatlah langkah-langkah membuat rangkaian paralel. Nah, coba langkah-langkahnya bagaimana sambil dipraktikkan. Siapkan papan. Ya, ditunjukkan aja siapkan papan. Mana papannya? Nah, terus? Lalu pasangkan baterai, saklar, dan kabel. Nah, ini apa? Baterai. Ini? saklar, Ini? lampu, Nah, ini apa ini? kabel. Kabel. Setelah itu nyalakan saklar. Ini saklar fungsinya untuk apa saklar? Untuk menyambungkan dan mematikan arus listrik. Menyambung dan memutuskan arus listrik ya. Terus, apa lagi? Dah. Nah, ini apa yang terjadi ini? Kalau ini dimatikan? Lampu yang satu tidak mati. Oh, yang ini dimatikannya. Nah, ini tetap menyala. Mengapa? Karena setiap lampu memiliki arus yang berbeda. Nah, arus yang berbeda ya. Itu. Sehingga kalau ini mati, yang satu tidak akan mati. Kita nyalakan lagi ya. Itu. Ya, silakan lanjutkan. Sebutkan 3 kelebihan rangkaian paralel. Hemat daya listrik. Jika dipasang lampu akan sama terang. Jika salah satu sambungan putus, maka yang lain masih dapat menyala. Sebutkan 3 kekurangan rangkaian paralel. Boros kabel, banyak menghabiskan tempat rumit saat proses pemasangan. Ya, sekarang silakan simpulkan belajar kalian dari awal sampai akhir. Silakan. Mempelajari tentang rangkaian paralel, penggunaan kekurangan. Rangkaian paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana alat listriknya tersusun secara rata berjajar. Bagaimana cara membuat diagram? Mengingat kembali pelajaran teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah suatu informasi ilmiah di fenomena alam maupun sosial dalam masyarakat. Terus? Menyebutkan alat-alat yang menggunakan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Udah, gitu. Ya, terima kasih. Kasih tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, itu. Terima kasih. Kalian telah bisa berdiskusi, kemudian mengerjakan KPD. Kalian menyimpulkan atau pengalaman belajar hari ini dari awal sampai akhir kalian sudah menyimpulkan, dan alhamdulillah semua baik ya, menyampaikannya benar. Nah, selanjutnya Bapak akan mengadakan evaluasi dari kalian tadi belajar. Itu kerjakan soal-soal ini ya dengan sebaik-baiknya dalam waktu 10 menit ya. Nanti kalau sudah beres oleh ketua kelompoknya dikumpulkan ya. Silakan ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketua kelompoknya nanti dikumpulkan. Boleh? Iya, boleh. Kan ini kan sabar menghubungkan kan ini kan itu ya kabel tadi. Kabelnya bisa kan yang Ya, satu lagi. Silakan 10 menit ya. Kalau sudah ketua kelompoknya silakan untuk mengumpulkan ke depan ya. Nanti Bapak periksa hasilnya bagaimana kalian belajar hari ini. Ya, sok isi semuanya ya. Silakan kalian 10 menit lakukan evaluasi.
kalian kerjakan sendiri, menguji sendiri ya. Nah, kerjakan dengan benar, dengan teliti. Silakan. Kalau sudah, ketua kelompoknya kumpulkan di sini. Nah, kalian masing-masing kerjakan. Yang sudah simpan di mejanya, nanti ketua kelompoknya kedepankan. Nanti dikumpulkannya oleh masing-masing ketua kelompoknya. Ya. Ya. Udah beres? Tuh. 5 menit lagi ya. Besi kapannya? Udah beres? Kalau sudah, silakan kumpulkan. Ya. Ya. Dikumpulkan di ketua kelompoknya, langsung ke sini. Silakan. Terima kasih. Ya. Nih, dah.
kasih. Ini ada kekurangan sedikit, itu tidak apa-apa. Nanti kalian bisa belajar lagi ya. Ini kalian hebat-hebat. Kalau mau perhatikan, ini hampir semuanya betul. Ya, terima kasih. Tepuk hebat untuk kalian semuanya. Ya, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih kalian dari awal sampai akhir telah mengikuti pembelajaran. Kalian tadi sudah menyimpulkan sendiri, ya. Nah, Bapak akan lebih menguatkan kembali dari apa yang kalian tadi pelajari, kemudian kalian diskusikan, kalian presentasikan, dan kalian simpulkan. Pertama, perlu kalian ingat, teks eksplanasi itu adalah teks ilmiah, ya, yang mana itu di dalamnya menjelaskan tentang peristiwa alam ataupun sosial masyarakat. Nah, untuk mencari informasi penting dari teks eksplanasi, kalian tadi sudah belajar membuat diagram. Cara untuk memperoleh informasi dari sebuah teks eksplanasi yaitu dengan menggunakan kata tanya. Jadi dari setiap paragraf kalimat utamanya kalian pelajari, itu kalian buatlah sebuah kalimat tanya. Dengan membuat kalimat tanya, dengan membuat kalian pakai diagram, itu kalian dapat menemukan informasi penting. Kemudian yang selanjutnya, kalian hari ini belajar rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini sangat manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ini di ruangan ini saja, ya. Ini menggunakan rangkaian paralel, di mana rangkaian paralel tersebut itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi misalkan di dalam itu lampu itu misalkan mati, tidak akan mati semua, ya, dalam satu ruangan, ya. Jadi dalam hal ini kalian belajar rangkaian paralel, ya. Rangkaian paralel itu rangkaian yang disusun secara berderet, ya. Kemudian masing-masing lampu memiliki arus yang sama, sehingga kalau lampu satu mati, lampu yang lain tidak akan mati. Itu, ya, manfaatnya, kelebihannya, ya. Tetapi ada kekurangannya. Tadi kekurangannya kabel yang digunakan banyak, ya. Itu kalian tadi sudah bisa menyebutkan, bagus, ya. Itu tentang rangkaian paralel. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham kalian? Ya, terima kasih kalau kalian sudah paham. Hari ini pembelajaran dihidupkan sekian. Untuk LKPD-nya silakan kalian bawa pulang, ya. Silakan kalian bawa pulang. Kalian sudah hebat-hebat. Untuk yang terakhir, kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih, ya. Hari ini kita sudah bisa belajar. Kalian semangat, kalian ceria, kalian sudah dapat menangkap pelajaran hari ini. Nah, untuk mengakhiri pelajaran, kita tutup dengan membaca doa, ya. Kalian nanti setelah baca doa, silahkan kalian pulang langsung ke rumah, tidak kemana-mana, ya. Kalian langsung pulang ke rumah, sampaikan salam kepada orang tua kalian. Kalian harus tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Silakan untuk pimpin doa lagi, silakan. Sebelum pulang mari kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Siap baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.